Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus? Saya berharap semua Anda sehat seperti saya pada pagi hari ini dan ceria-ceria hendaknya. Dan saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jam celik kita sudah pun memasuki 2 bulan untuk tahun 2021 dan begitulah cepatnya masa berlalu. Dan apapun situasi, apapun cabaran, apapun masalah yang kita hadapi, bersama Tuhan Yesus kita pasti dapat mengatasinya, bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, tetapi saya percaya hanya kekuatan yang daripada Tuhan. Saudara dan saudari dapat melewati badai masalah yang mendatang. Dan saya sungguh bersyukur karena diberi kesempatan sekali lagi untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saudara dan saudari dimanapun kamu berada yang mengikuti online ibadah online pada pagi hari ini, saya sebelum saya berdoa untuk kita semua, saya ingin mengungsikan sedikit paparan untuk kita pada pagi hari ini. Dan saudara dan saudari boleh melihat paparan yang saya akan tunjukkan. Oke, hari ini apabila kita bangun, itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Amin, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan saya berharap kita akan terus bersyukur, kita akan terus segera memaafkan kesilapan yang mungkin orang lain lakukan, mungkin orang yang terdekat lakukan. Nanti sentiasa menggunakan perkataan yang baik, sentiasa mengetahui bahwa hidup kita ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan selain itu, saudara dan saudari, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Baik, dan apabila kita sentiasa bersyukur kepada Tuhan, saya percaya apapun masalah, cabaran yang kita hadapi, Tuhan akan membuka jalan untuk setiap apapun persoalan yang kita akan hadapi. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan mengaminkan doa kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, segala pujian syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami, pasti Tuhan kami tidak akan kesorangan ya Bapa. Walaupun banyak cabaran, walaupun banyak dugaan yang mendatang, Tuhan, kami berdoa, kami rindu supaya kami terus berharap, kami terus memandang Tuhan sebagai pertolongan kami yang sesungguhnya, karena Tuhan hanya Engkaulah harapan kami. Di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat berbuah. Di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat menemui kebahagiaan yang sejati. Tuhan, walaupun di dalam kesusahan, di dalam menghadapi apapun cabaran ya Bapa, di dalam Engkau Bapa kami merasa sukacita, kami merasa bahagia, kami dapat menikmati kehidupan kami dengan sesungguhnya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan ibadah raya kami pada online kami pada pagi hari ini Tuhan, yang terlibat di dalam pujian dan penyembahan. Begitu juga mereka yang membawa kami dalam hamba Tuhan yang membawa perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berdoa untuk setiap kami yang akan mengikuti
pada ibadah raya pagi hari ini akan diberkati lewat pujian dan penyembahan, lewat sharing yang sama-sama akan kami dengar, dan sehingga hanya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan sehingga kami semua dikuatkan, dan sehingga kami semua akan mendapat berkat, dan biar apa yang kami akan sama-sama berkongsikan pada hari ini, yang akan kami dapat pada hari ini akan membantu kami untuk melewati badai, cabaran, dugaan, sehingga kami akan terus kuat berpegang kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, beri kami kekuatan, berdoa untuk yang kurang sehat, apapun masalah yang dihadapi oleh keluarga kami ya Tuhan, keluarga SID Ceras, Bapak mungkin ada yang mengalami masalah, kami hanya berserah kepada Tuhan, menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau akan melawat mereka secara pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di atas nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan doa. Amin. Oke, selamat beribadah. Jangan lupa bersyukurlah selalu. Yes, God is good all the time. Oke, itu saja. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom semua. Saya percaya kita diberi kekuatan pada saat ini. Mari kita mengangkat satu pujian, yaitu ajaib ke Tuhan. Saya percaya kita memiliki keajaiban daripada Tuhan senantiasa, setiap hari, setiap masa. Ada amin. Haleluya, haleluya, Roh Kudus. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja, Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kaulah Raja mulia. Hanya Engkau yang satu, Raja mulia.
agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kaulah Raja mulia, Engkaulah Raja mulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yohanes 1 ayat 3-5. Begini firman Tuhan. Allah menjadikan sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di alam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat penyembahan ini sebagai doa kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang kami pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Yesus, kekuatan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku.
walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan di hidup kami. Yesus kekuatan, Yesuslah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu, bahkan selamat mengikuti ibadah online untuk minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Senantiasa memberi kesempatan untuk kita terus mengadakan persekutuan walaupun hanya melalui online, tetapi kita percaya Tuhan juga turut bekerja untuk memberkati segala jeripaya kita, usaha kita di dalam kita terlibat bersama di dalam ibadah online seperti ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan untuk Dia. Jadi terima kasih karena Anda dan kita semua dapat meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online kali ini. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Di mana Tuhan banyak orang sukar untuk mendapat waktu seperti ini bersama dengan Engkau oleh karena kesibukan dalam dunia ini. Jadi kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan yang baik untuk kami mengadakan persekutuan walaupun hanya secara online. Karena iman kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kebaikan kasih Tuhan, layaklah Engkau Bapa ditinggikan, layaklah Tuhan Engkau disanjung, dipuji-puji, layaklah Tuhan Engkau diagungkan karena keperkasaan-Mu, karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang setia, bahkan Allah yang penuh dengan kasih. Jadi terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sebelum kami lebih lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui Bapa kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Manusia yang seringkali melakukan dosa. Seringkali menyakitkan hati-Mu Bapa. Jadi karena itu ampuni kami agar Tuhan kami berkenan menikmati berkat lewat ibadah online pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa iblis ingin mengganggu kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jauhkan semuanya. Beri konsentrasi, bahkan ketenangan untuk kami terus fokus kepada pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba aku tidak punya apa-apa, hanya manusia biasa, namun siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang semakin nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua kami yang dapat meluangkan waktu bersama mengikuti ibadah online ini. Baik yang mengikuti dari tempat pekerjaan, baik dari rumah, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kepada tim ibadah raya yang telah memberkati kita dengan puji-pujian. Saya turut diberkati dan saya percaya juga Anda diberkati lewat pujian yang sebentar tadi
kita telah naikkan ataupun yang telah kita dengarkan daripada tim ibadah raya. Jadi terus melayani Tuhan, karena saya percaya dan yakin Tuhan akan terus memberkati kalian untuk pelayanan-pelayanan yang akan datang. Karena itulah tujuan Tuhan memberi kepada Anda talenta, bahkan kelebihan daripada orang lain. Pandai main musik, pandai menyanyi. Jadi itulah kegunaannya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi kita lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil daripada kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini ayat yang biasa. Banyak orang sudah hafal dengan ayat ataupun bahagian firman Tuhan ini. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kata firman Tuhan, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sekali lagi, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sesuai dengan teks pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, saya mengangkat satu tema yang sederhana, yaitu kehebatan Tuhan. Allah yang kita sembah luar biasa, sangat hebat dan penuh dengan kuasa. Layaklah ia ditinggikan, layaklah ia kita panggil Allah yang perkasa. Kehebatan Tuhan luar biasa. Tidak ada siapapun dalam dunia ini menandingi kehebatan Tuhan kita. Ya, menandingi kehebatan Tuhan kita. Bagaimanapun bijaknya seorang manusia itu, dia tidak mampu untuk menjadi seperti Tuhan. Jadi itulah kehebatan Tuhan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapakah yang dapat mengukur kehebatan Tuhan? Baik dengan segala pujian, dengan kata-kata, itu belum dapat lagi mengungkapkan segala kebaikannya, mengungkapkan segala kehebatannya, mengungkapkan segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan dalam dunia ini. Tidak ada siapa yang mampu mengungkapkan itu dengan kata-kata, bahkan dengan pujian, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Karena kehebatan Tuhan kita luar biasa, menjangkau kemampuan pemikiran kita. Apa yang kita mampu pikir, setakat itulah pujian kita untuk Allah kita. Ya. Jadi mari kita lihat firman Tuhan. Luahan pemazmur belum cukup ataupun belum sampai kepada tahap yang paling minimum terhadap perbuatan-perbuatan luar biasa Tuhan kita. Namun pemazmur tetap luahkannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan layak, pertama kita lihat, menerima pujian. Tuhan layak menerima pujian. Sebab kenapa? Karena dia adalah Allah yang luar biasa. Anda pernah menerima pujian daripada teman, daripada pasangan? Kadang-kadang kita menerima pujian daripada orang yang terdekat, orang yang ada di sekeliling kita. Namun kita lupa bahwa ada satu pribadi yang bekerja di sebalik tabir. Kenapa kita sampai ke tahap itu? Kenapa kita boleh melakukan hal itu? Sehingga orang lain boleh memuji kita. Sehingga orang lain boleh mengagung-agungkan kita. Lalu setelah kita menerima pujian itu, wah, sombong sudah kita kan. Lalu kita katakan, tidak ada yang setanding dengan saya. Tuhan layak menerima pujian, bukan kita. Meskipun yang mengerjakannya secara nyata adalah manusia, tetapi yang bekerja di sebalik kemampuan kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberi engkau kesehatan, Tuhan yang memberi kita akal budi.
Tuhan memberi kita kekuatan sehingga kita mampu mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini yang mendatangkan pujian daripada orang lain terhadap kita, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Untuk apa kita sombong? Selayaknya kita katakan terima kasih Tuhan untuk kesehatan hari ini, sehingga saya mampu mengerjakan sesuatu dan orang lain melihatnya. Mereka bangga dengan apa yang saya lakukan. Terima kasih Tuhan. Jika bukan pertolongan-Mu, saya tidak akan mampu melakukannya seorang diri. Saya tidak akan mampu untuk melakukannya dengan kekuatan dan akal budi saya sebagai manusia. Tuhan hebat, luar biasa. Jadi jangan pernah mencuri pujian itu daripada Tuhan. Karena Tuhan saja yang layak dipuji. Kita yang dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya tidak layak menerima pujian itu. Sebab jika bukan karena Engkau, saya tidak akan ada sampai ke hari ini. Sebab jika bukan karena Engkau Tuhan yang memberi saya hikmat, yang memberi saya kekuatan, yang memberi saya hidup baru hari ini, saya tidak akan mampu melakukannya. Jadi terpujilah nama Tuhan. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Jangan pernah mencuri pujian itu ya. Meskipun itu ditujukan kepada kita, kembalikan itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layak menerima pujian karena keperkasaannya. Saya mencari maksud ataupun arti keperkasaan yang membawa kepada berani lagi bijak. Dan seterusnya kuat, berkuasa. Itulah Allah kita, Tuhan kita. Berani lagi bijak dan juga kuat, penuh dengan kuasa. Itulah kehebatan Tuhan kita. Jadi layaklah Dia dipuji-puji. Seperti kata pemazmur, ya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Wah, luar biasa. Pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan. Bukan memuji orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberi dorongan kepada mereka boleh, tetapi memberi pujian, ya, boleh kita memberi pujian, tetapi jangan-jangan pujian yang kita lontarkan kepada mereka menyesatkan mereka sehingga mereka sombong dan membuat mereka jatuh di dalam dosa, kesombongan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan layak menerima pujian karena Dia Allah yang perkasa, berani lagi bijak, kuat dan penuh dengan kuasa. Ia layak dipuji. Jika kita kembali kepada penciptaan Allah untuk dunia ini, luar biasa apa yang Ia lakukan. Hanya melalui mulut saja, lalu jadi. Dengan kata-kata, lalu jadi. Coba kita katakan. Sama-sama kita katakan hari ini. Saya mau makan durian king. Ada durian king kan? Tidak ada kan? Tidak ada musang king tiba-tiba datang. Kalau tidak ada duit. Tapi waktu Allah menciptakan hanya dengan kata-kata saja. Lalu semuanya jadi. Itulah kuasanya. Layaklah Ia dipuji. Tuhan layak untuk kita sembah. Untuk kita agungkan dari segenap hidup kita. Atas perbuatannya. Atas penyertaannya dalam hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan pernah bangga. Karena hari ini kita hidup. Menikmati hari yang baru. Kesehatan yang baru. Jangan pernah berpikir itu oleh karena saya menjaga kesehatan. Itu oleh karena saya senantiasa pergi hiking, jogging, bahkan sebagainya. Tidak. Semua itu karena anugerah Tuhan untuk setiap pribadi kita. Dan seterusnya yang kedua, puji Dia dengan apa yang diberikannya kepada kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mulai daripada ayat 3 sampai ayat 6. Mengajak kita pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, talenta yang telah Tuhan berikan kepada saya,
kepada kita semua guna pakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi. Talenta yang telah diberikan kepada kalian, tim ibadah raya, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Pakaikanlah dengan kerendahan hati. Jadi pujilah Dia dengan musik. Pujilah Dia dengan nyanyian. Dengan tari-tarian. Loh, bagaimana kita yang tidak pandai main musik? Bagaimana kita yang tidak pandai menyanyi? Bagaimana kita yang tidak pandai menari? Seperti saya, mau menari sukar ya. Kadang-kadang tidak dapat mengikut rentak. Ya, apalagi kalau buat tarian Sumbasau, tarian Sabah, payah. Tetapi apa yang ada pada kita, setakat apa yang kita mampu buat, lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan dapat melihat isi hati kita yang sungguh-sungguh memuliakan Dia, yang sungguh-sungguh ingin memuji Dia. Dia tidak pernah melihat, wah ini yang layak. Ya. Seperti apa? Pertandingan-pertandingan yang ada. Ada saringan dulu. Tidak ada itu untuk Tuhan. Yang ada untuk Tuhan, orang yang sungguh-sungguh ingin memuji Dia, memuliakan Dia dengan apa yang ada pada kita. Talenta, ya, pandai main musik, pandai menyanyi, pandai menari, dan pandai apa saja. Tidak pandai main musik pun boleh jadi kita ketuk botol, botol. Gaya orang kampung. Kalau musik tradisional, ya, Anda tahu labu air yang sudah kering diisi dengan pasir atau biji kacang hijau, lalu itu digoncang. Cantik juga bunyi musik, tidak pakai chord pun, boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tidak pernah fokus kepada satu alat musik pun. Apa saja yang boleh kita pakai untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan puji Dia dengan kata-kata kita, ya, dengan kata kita, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa hari ini. Terbitnya matahari, saya sudah menikmati anugerah Tuhan, berkat yang sangat indah. Karena dapat melihat ataupun menyaksikan dunia sekali lagi pada hari ini. Puji Dia dengan kata-kata saudara. Jangan asik memuji istri, asik memuji suami, asik memuji orang yang ada di sekitar kita. Tetapi puji Tuhan dengan kata-kata langsung tidak pernah keluar daripada mulut kita. Belajar puji Tuhan, ya, dengan kata-kata kita. Dan seterusnya, puji Dia dengan apa yang diberikannya kepada kita. Kalau kita tidak pandai bermain kata-kata untuk memuji Tuhan, dalam doa pun boleh, ya. Iya, banyak jemaat Tuhan, orang percaya, pandai memuji Tuhan di doa mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Wah, luar biasa puji-pujian yang diungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Itu harus saudara, jangan direct to point waktu kita berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan sembuhkan orang ini, ataupun Tuhan berkati saya hari ini. Cobalah, ada sesuatu yang kamu mau daripada teman-teman, harus pandai ataupun bijak mengambil hatinya. Pergi kupi-kupi dululah, kan? Lalu kita nyatakan apa maksud kita. Ya, jangan terus telepon ataupun minta ataupun terus nyatakan isi hati. Tidak bagus. Ujung-ujung orang tidak mau jadi rakan kita. Ujung-ujung orang akan mulai menjauhkan diri daripada kita. Tuhan bukan bermakna kita rasuah Tuhan dengan puji-pujian, tidak. Tetapi Dia layak dipuji saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ia sepatutnya dipuji. Ya, jadi pujilah Dia dengan musik, dengan nyanyian, dengan tarian,
dengan kata-kata, dengan doa kita. Yang ketiga, Tuhan layak untuk terus kita agungkan, ya. Yang ketiga di sini yaitu tiada alasan untuk tidak agungkan kehebatannya. Karena pertama, kita masih hidup, ya. Kita masih bernyawa, masih bernapas. Kata firman Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ada bangkai yang bernyawa di sini? Mayat hidup adakah? Tidak ada kan? Artinya kita semua masih bernapas. Yang kata firman Tuhan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, kita inilah. Ada lawak yang lucu-lucu, ya. Menceritakan tentang rumah mayat. Ada 5 mayat. Rumah mayat terbakar hangus. 3 mayat terbakar hangus, 2 mayat melarikan diri. Nah, bagaimana kira-kira begitu? Sudah namanya mayat, pandai juga melarikan diri. Jangan-jangan ada juga mayat sedang berkeliaran dalam dunia ini. Nah, kalau sudahnya nama mayat itu artinya tidak hidup, tidak bernafas. Jadi semua yang bernafas harus memuji Tuhan, kata firman Tuhan. Saya dan saudara, pernah sekali waktu saya bangun dari tidur, istri memulai cerita waktu kami sedang sarapan pagi. Malam tadi saya risau, kata dia. Wah, kenapa kau risau? Rileks buat tidur, kata saya. Kan itu waktu kita istirahat. Tidak malam tadi, karena saya lambat tidur, kata dia. Jadi saya letak jari telunjuk dekat hidung kamu, kata dia. Sepertinya kamu tidak bernapas. Lama sekali, katanya. Wih. Bila mana pula saya boleh tahan tidak bernapas, sedangkan tahan nafas 1 menit pun sukar. Ini keajaiban. Ya, mungkin Tuhan tidak mau nafas saya habis awal, lalu waktu saya tidur dia tahan nafas saya. Sampai waktu istri saya terjaga, dia tes. Tidak ada nafas. Lama juga. Ketawa saya dengar dia pagi itu. Nah, untuk kita yang bernyawa, yang bernapas, kitalah yang pertama memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak mengagungkan kehebatan Dia, karena kita ciptaannya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tidak ada siapa yang di luar ciptaan Tuhan. Tidak ada. Seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi, apa alasan kita untuk tidak memuji Dia? Ataupun mungkin kita ada alasan yang kukuh. Saya tidak kenal Dia. Saya hanya kenal bapak dan mama saya saja. Lalu itu alasan yang kuat untuk tidak memuji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal penciptanya, dia akan selalu rindu untuk memuji, memuliakan Dia dengan apapun keadaan. Baik waktu susah dan senang, baik waktu sakit ataupun sehat dan sebagainya. Dia tetap akan ada kerinduan untuk memuliakan penciptanya. Dan seterusnya, hidup kita atas ketentuannya. Tiada alasan untuk kita tidak memuliakan Dia, karena hidup kita ada di bawah kendalian tangannya yang penuh dengan kuasa. Bila-bila masa, kata orang putih itu anytime lah. Tuhan angkat kita dari dunia ini kalau kita tidak mau memuji Dia. Ya, jangan terlalu sombong, jangan sok sombong dengan pencipta kita. Pujilah Dia, ya? Puji Dia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena hidup kita atas ketentuannya. Jadi apapun yang berlaku, seperti saat ini,
negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 dan seluruh dunia. Banyak yang khawatir, takut. Ya siapa tidak takut? Ini COVID ini pun satu hal. Sikit-sikit terjangkit, ya. Cepat betul dia berjangkit. Jadi untuk kita yang betul-betul andalkan Tuhan dan tahu kehidupan kita di bawah ketentuan Tuhan, tidak perlu kita khawatir. Memang kita taat dengan pemerintah, patuh SOP, SOP. Pakai pelitup muka, pakai. Pencuci tangan, pakai. Tidak cukup dengan pencuci tangan, pencuci muka pun pakai. Ya. Bahkan mandi. Setelah kita balik ke rumah dari jalan-jalan, mandi terus. Iya, untuk kesehatan kita, ya. Bukan juga oleh karena kita terlalu khawatir dengan penularan ini. Cobalah, ya. Yakin sungguh kita dengan ketentuan Tuhan tentang hidup kita ada di bawah tangan Tuhan. Balik saja kita dari kerja tidak mandi-mandi. 1 minggu tidak mandi, 2 minggu sampai 1 bulan tidak mandi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita kalau begitu kan. Ya bagus juga sarana yang diberikan oleh kerajaan. Senantiasa jaga kebersihan. Ya bersih saja kita. Bukan saja cuci badan, cuci lagi pakaian. Seluruh apa yang kita pakai cuci. Biar nampak lawa kita. Coba. Siapa berani pakai pakaian kotor pergi ke mall? Cobalah kita pergi kan. Semua orang akan lari melihat kita. Ataupun semua orang akan lari oleh karena terhidup bau yang tidak menyenangkan. Terima kasih juga untuk kerajaan yang memberi sarana agar kita tetap menjaga kebersihan. Ya, belajar menjaga kebersihan. Hidup kita di bawah ketentuan Tuhan. Jadi layaklah selagi ada waktu yang ada, guna pakai untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, masih terngiang itu dalam telinga saya tentang nyanyian itu. Orang tua-tua lagi itu. Hidup ini adalah kesempatan. Wah, punya kerinduan yang luar biasa, masih tetap mau memuji memuliakan Tuhan. Seperti apa yang telah kita dengar dari pujian yang telah diangkat oleh tim ibadah raya sebentar tadi. Tak terbayangkan kebesaranmu dan tak terbandingkan kekuatanmu Tuhan. Tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Apa yang mampu kita lakukan untuk menyatakan kesyukuran, untuk menyatakan kebanggaan kita kepadanya. Ya lakukan melalui pujian, melalui tarian dan sebagainya. Dan pakailah kesempatan yang ada untuk kita guna memuliakan Dia, mendekat diri dengan Dia. Jadi tiada alasan untuk kita tidak bertahan jalani hidup ini, karena Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Jadi tetap berdiri teguh sesuai dengan tema tahunan kita tahun ini. Tiada alasan untuk kita mundur, tiada alasan untuk kita mulai goyah tempat kita berdiri, karena Allah yang menyertai kita adalah Allah yang perkasa. Benar kata firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, tiada siapa yang dapat mengalahkan kita. Oleh karena kenapa? Karena Dia berani, lagi bijak, dan kuat, dan berkuasa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya Immanuel akan menyertai kita mulai saat ini sampai seterusnya, sampai ke Maranatha. Jadi tetaplah berdiri teguh dan muliakan Tuhan atas segala kebaikan-kebaikannya yang kita alami setiap waktu. Tidak kira bila pun kita memuliakan Dia, memuji Dia, baik dengan nyanyian, musik, kata-kata, melalui doa, tarian. Ya, karena hidup ini hanya singkat. Jadi pakailah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
untuk firman Tuhan yang telah kita belajar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih karena masih setia mengikuti ibadah online Gereja SIB Ceras. Tuhan memberkati kita. Jumpa minggu depan ya. Jadi sebelum kita menutup ibadah online ini, saya ingin mengumumkan untuk minggu depan kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Jadi untuk 1 minggu ini kita buat persiapan ya. Dan tanya Tuhan, tanya diri kita, kenapa Tuhan Engkau rela mengorbankan nyawa semata-mata saya berdosa ini? Dan selidiki. Lalu lama-kelamaan kita akan mengerti tentang kasih Tuhan. Itulah arti perjamuan Tuhan yang setiap bulan kita lakukan. Jadi 1 minggu ini mari buat persiapan secara pribadi. Bahkan bersama dengan keluarga kalau boleh sharing tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sangat luar biasa bagi kami karena Engkau Allah yang luar biasa. Kehebatanmu tidak dapat kami ungkapkan dengan puji-pujian, dengan kata-kata. Karena sungguh besar, bahkan tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami. Jadi layaklah Tuhan Engkau ditinggikan. Layaklah Tuhan Engkau dipuji-puji. Termulialah nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Jadi berkati kami lewat firman yang telah kami kongsikan bersama pada pagi hari ini. Kami akui Tuhan, kami belum sampai kepada maksud dan tujuan firman Tuhan yang sesungguhnya. Namun kami percaya dan yakin Roh Kudus Tuhan akan terus bekerja untuk terus mengajar dan mengajar kami sehingga Bapa kami mampu mengerti tentang firman. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami untuk 1 minggu ke depan ini. Dalam pekerjaan umat Tuhan. Dalam keluarga. Dalam kehidupan harian. Engkau berkati Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Bahkan yang mengalami masalah apapun. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberi hati yang panjang sabar. Bahkan memberi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pimpin kami sekali lagi untuk hari-hari kami berikutnya. Apapun yang kami lakukan, Tuhan mendahului semuanya. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.